Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Arif dari kelas PTI 2D. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perakitan Komputer, dosen pengampu Bapak Ahmad Indra Harahap, MKOM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari motherboard. Di gambar pertama, di sini ada namanya Ford Firewire, yaitu untuk mendukung 800 MB per second untuk transfer kecepatan tinggi untuk kamera, video eksternal, dan juga disk drive eksternal. Di gambar kedua, di sini ada namanya PCI X1, yaitu untuk menempatkan aksesoris seperti halnya adapter, nirkabel, TV tuner, dan lain sebagainya. Di gambar ketiga ada PCI Express. Di gambar ketiga ada PCI Express X16, yaitu untuk menempatkan kartu grafik VGA card supaya dapat menghasilkan output yang berkualitas. Di gambar keempat ada port audio, yaitu untuk menghubungkan speaker. Di gambar kelima ada soket prosesor, yaitu tempat terpasangnya prosesor atau CPU (Central Processing Unit) yang sering disebut otak dari komputer. Di gambar keenam, di sini ada namanya fan headers, yaitu untuk memberikan daya kepada kipas yang terpasang di heatsink prosesor dan sebagai penyedia tegangan untuk kipas prosesor. Di gambar ketujuh ada namanya soket RAM atau slot memori, yaitu untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Di gambar ke-8 ada soket ATX power, yaitu untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Yang gambar ke-9 ada namanya serial ATA atau SATA, yaitu untuk menghubungkan disk drive seperti halnya hard disk atau optical drive jenis SATA. Di gambar ke-10, di sini ada namanya header USB atau slot USB, yaitu untuk menghubungkan front USB dengan motherboard. Yang ke-11 ada slot IDE, yaitu untuk menghubungkan hard disk atau optical drive seperti CD-ROM, DVD, dan lain sebagainya yang bertipe ATA dengan motherboard. Di gambar ke-12 ada yang namanya slot VCI, yaitu slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in bisa dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain sebagainya. Di gambar ke-13 ada yang namanya slot EGP, yaitu untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis IGP. Yang di gambar 14 di sini ada yang namanya BIOS, yaitu memori permanen, tempat tersimpannya data penanggalan dan pengaturan dari komponen komputer. Di gambar ke-15 di sini ada yang namanya chipset, yaitu untuk mengontrol penggunaan daya dan transfer bisa pada soket maupun port yang terpasang pada motherboard. Yang ke gambar 16 ada CMOS baterai, yaitu untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti waktu, tanggal, jenis perangkat keras, dan juga pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Di dalam motherboard terdapat beberapa komponen back panel. Di sini ada beberapa komponennya. Yang pertama, di gambar pertama ini ada namanya soket prosesor, yaitu tempat terpasangnya prosesor atau CPU, Central Processing Unit, yang sering disebut otak dari komputer tadi. Yang kedua, di sini ada gambar soket RAM atau slot memori, yaitu untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Yang gambar ketiga ada NOR bridge, yaitu sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data di antara prosesor dengan sistem memori dan juga saluran utama motherboard. Yang gambar keempat ada SOR bridge, yaitu sebutan bagi komponen pembantu NOR bridge. Yang kelima, di sini ada gambar kelima, PCI Express X16, yaitu untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card supaya bisa menghasilkan output yang berkualitas. Di gambar keenam, di sini ada PCI X1, yaitu untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner, dan lain sebagainya. Di gambar ketujuh ada namanya slot EGP, yaitu untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis EGP. Di gambar ke-8, di sini ada namanya slot PCI, yaitu slot ekspansi di mana berbagai kartu plugin bisa dipasang beberapa kartu ekspansi, seperti modem, kartu jaringan, dan lain sebagainya. Di gambar ke-9 ada BIOS, yaitu memori permanen, tempat tersimpannya data, penanggalan, dan pengaturan dari komponen komputer. Yang ke-10 di sini ada gambar CMOS baterai, yaitu untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti waktu, tanggal, jenis perangkat keras, dan juga pengaturan lainnya khusus untuk komputer.
Di gambar ke-11 ada port SATA, yaitu merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru dipakai untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Di gambar ke-12 ada port IDE, yaitu merupakan antarmuka sebelum penyimpanan sebelum generasi SATA. Di gambar ke-13, di sini ada namanya port floppy disk, yaitu untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang dapat dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Di gambar ke-14, di bawah ini ada namanya port power atau ATX power, yaitu untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Di gambar ke-15, di atas ini namanya back panel, yaitu kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau di wadah komputer PC. Yang ke-16, nah di gambar ke-16 ini ada namanya port PS atau dual mouse, yaitu untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. Di bawah ini gambar 17 ada namanya port PS atau dual keyboard, yaitu untuk memasang keyboard. Dan di gambar 18 di paling atas ada namanya port PS, nomor 18 ada port paralel, yaitu untuk memasang variopelar kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit, biasanya dipakai untuk memasang printer sebelum generasi USB. Di gambar ke-19 ada namanya port serial, yaitu untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, tetapi sekarang sudah jarang digunakan. Di gambar ke-20 ada namanya port SPDIF, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti halnya home theater. Di gambar ke-21 ada port firewire, yaitu untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti halnya audio, capture, dan streaming video. Di gambar ke-22 di atas ada namanya port RJ45, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Di gambar ke-23 sudut bawah ini ada namanya port USB, yaitu untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel juga port serial. Dan yang terakhir ada di gambar 24 ada port audio, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti mikrofon, speaker, line in, dan line out. Demikianlah beberapa pengertian dan fungsi dari komponen motherboard. Sekian, terima kasih.